kecewa dengan Tuhan. Mengapa saya sudah ikut Tuhan, tapi bukan damai sejahtera yang saya dapat, malah penyakit. Tragedi pertama dalam hidup saya terjadi di kelas 3 SMP. Saat itu papa saya gagal dalam bisnis dan meninggalkan banyak hutang. Peristiwa itu tentu pukulan yang berat bagi saya dan keluarga. Kami dicekam ketidakpastian, kehilangan sumber penghasilan, dan yang lebih menyedihkan, rumah kami yang tadinya ramai dikunjungi saudara-saudara dan teman-teman, tiba-tiba jadi sepi. Untuk pertama kalinya saya merasa pentingnya uang. Dan saat itu saya bertekad untuk menjadi orang yang banyak uang, agar saya dicintai dan dihargai orang. Dan untuk mencapai tujuan menjadi orang kaya, saya harus meninggalkan kota kelahiran saya, kampung halaman saya, dan pergi ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan saya. Pendidikan yang saya yakin akan membawa saya menjadi orang kaya. Walaupun saya punya rancangan untuk jadi orang besar, jadi orang kaya, tapi rupanya Allah Bapa di sorga punya rancangan yang lebih bagus untuk saya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saat SMA saya mulai mengenal Tuhan. Saya jatuh cinta kepadanya. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan untuk saya akan memberikan saya kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup saya, lebih dibandingkan dengan kekayaan. Dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan dalam hidup saya. Dan saya pikir hidup saya akan selanjutnya baik-baik saja. Namun ternyata tidak demikian. Saat saya baru berkeluarga, anak-anak saya masih kecil, saya mengalami banyak masalah dengan kesehatan. Saya sering sakit kepala, pusing, gak bisa tidur, masalah pencernaan. Dan waktu saya datang ke dokter dan periksa, disuruh ke lab, dan triglycerid saya 800 lebih. Ini extremely tinggi. Triglycerida adalah lemak dalam darah yang sangat berbahaya dan bisa berakhir dengan stroke atau serangan jantung. Waktu itu saya kecewa dengan Tuhan. Mengapa saya sudah ikut Tuhan, tapi bukan damai sejahtera yang saya dapat, malah penyakit. Namun sekarang kalau saya melihat ke belakang, saya mengerti betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia menggunakan masalah untuk mematangkan kita dan untuk leading kita kepada satu tujuan. Di dalam pergumulan saya untuk mengatasi penyakit saya, akhirnya membawa saya untuk lebih banyak mempelajari kesehatan, yang tidak saja membawa kesembuhan pada semua penyakit yang saya derita. Triglycerida saya kemudian normal kembali, pencernaan saya disembuhkan, dan saya total dipulihkan. Tetapi bukan itu saja. Melalui pengetahuan kesehatan, saya dan teman-teman bisa melayani orang lain yang menderita penyakit gaya hidup yang sama seperti saya. Rupanya Tuhan menggunakan penyakit saya untuk mempersiapkan saya di dalam pelayanan kesehatan kepada mereka yang menderita karena penyakit-penyakit yang mereka derita. Dan 20 tahun yang lalu, saya dan teman-teman memulai sebuah pelayanan kesehatan, memberikan seminar kesehatan melalui radio, televisi, maupun seminar live setiap Sabtu dan Minggu tanpa pernah libur. Kami memberikan konsultasi kesehatan kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang menderita. Kami mendirikan pusat pelayanan untuk orang yang sakit kanker dan kehilangan semangat hidup. Kami mendirikan health camp di Shalem di Sentul untuk menolong orang yang sakit tidak saja sembuh secara jasmani, tetapi juga mengenal Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dulu saya berpikir bahwa kekayaan akan memberikan saya kebahagiaan. Tuhan mengajar saya bahwa kebahagiaan yang sejati datang di saat hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, dan saat kita melayani orang lain. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Tuhan punya satu peran untuk saya di dalam melayani sesama manusia. Saya percaya Tuhan juga punya satu peran bagi saudara di dalam sebuah pelayanan.
Di dalam melayani sesama kita, kita juga melayani Tuhan kita. Dan kita akan menemukan tujuan hidup kita yang sejati. Tuhan berkati.